dicepol dulu sama orang tuanya bedaknya gitu ya, dan seterusnya nggak bisa, ya sampelnya nggak sama, ya. Jadi bisa seperti ini karena teman-teman sudah ngambil sampel sebelumnya. Ya kayak tadi lah, laki-laki dan perempuan di kelas 3JT. Itu kan bisa dibilang eh, comparable ya, bisa dibandingkan gitu ya. Sama-sama anak sipil, sama-sama tingkat 6, sama-sama satu prodi, satu kelas bahkan. Tapi saya bandingkan untuk yang laki-laki bagaimana persepsinya terhadap Zoom, yang perempuan terhadap Google Meet. Seperti itu. Gitu ya, untuk komparasi dua sampel. Tadi saya sebutkan pertanyaan negatif. Ini saya minta untuk ada di kuesioner teman-teman nanti. Eh, Pertanyaan positif. Kadang-kadang kita perlu pertanyaan negatif untuk memastikan responden kita tidak ngasal pada saat menjawab, gitu ya. Misalkan ini saya tanya sama Putih, gitu ya, terkait tadi penggunaan Zoom. Oke, pertanyaan pertama saya nanya sama responden, salah satunya respondennya Putih. Eh, saya merasa aplikasi Zoom membantu, saya tidak menemui kesulitan yang ada di layar aja ya. Saya tidak menemui kesulitan akses pada saat menggunakan aplikasi Zoom. Dia jawab sangat setuju. Oke ya, pertanyaan pertama. Lalu di pertanyaan ketujuh, saya bertanya, saya merasa Zoom adalah aplikasi yang sulit digunakan. Putih juga jawab sangat setuju, gitu ya. Kan jadinya Putih sebagai responden saya itu tidak konsisten memberikan jawaban. Ya, pada pertanyaan pertama dia bilang sangat setuju ketika dia tidak menemui kesulitan, which is kalau tidak menemui kesulitan kan positif ya. Lancar, tidak macet, tidak loading dan sebagainya. Tapi di pertanyaan nomor 7 atau pertanyaan nomor kesekian, biasanya saya acak ya. Kalau saya bikin kuesioner biasanya diacak. Kecuali memang ada ketentuan tertentu ya. Kalau tidak ada kewajiban sih biasanya saya acak. Saya merasa Zoom adalah aplikasi yang sulit untuk digunakan. Si Putih juga jawab sangat setuju. Ya, doesn't make sense. Ya, kalau nomor satu dia merasa tidak kesulitan, maka ketika dia ditanyakan apakah Zoom itu sulit digunakan, harusnya jawaban Putih kebalikannya. Ya, antara dia tidak setuju atau sangat tidak setuju gitu ya. Kan aksesnya pada saat menggunakan tidak sulit. Lalu apa yang membuat Zoom menjadi penggunaannya itu sulit digunakan oleh responden? Ya, ini mengapa saya kalau bikin kuesioner dan saya ajarin ke kalian perlu ada pertanyaan negatif. Oke, perlu ada pertanyaan negatif. Kadang-kadang tapi tidak bisa kita paksakan. Ya, pernah mahasiswa yang saya bimbing ketika dicek sama supervisornya di proyek, yang negatif ditolak gitu ya karena supervisornya takut nanti jawabannya jadi negatif-negatif gitu ya. Padahal nggak itu tujuannya ya. Tapi ya itu ya kita nggak bisa maksakan juga. Ingat 2 minggu lalu dan minggu lalu saya sampaikan teman-teman perlu inform consent, perlu persetujuan ya dari pihak yang terkait. Ya kalau tadi di proyek berarti dari supervisor kalian atau manajer proyeknya. Seperti itu ya, itu tidak bisa tidak didapatkan pada saat kita mengumpulkan data penelitian. Oke, ini di jam berapa sih? Oke, ya. Oh, masih bisa. Draft kuesioner penelitian, oke. Dirangkum berarti step yang kalian harus lakukan adalah 1 sampai 5 seperti di layar. Tentukan dulu kalian mau ngapain penelitiannya, lalu pertanyaannya apa sih yang mau dijawab, gitu ya. Yang kedua, tentukan apakah kalian masuk ke korelasi atau komparasi. Nanti akan saya bagi, akan ada sebagian pasangan yang akan mendapatkan pertanyaan korelasi, dan akan ada sebagian yang akan membuat untuk jenis komparasi. Oke, setelah kalian tentukan tujuan dan pertanyaan, tentukan variabel dan indikator. Variabel dan indikator tadi seperti ini ya. Eh, Apakah penggunaan Zoom dibandingkan dengan Google Meet dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa? Berarti variabelnya adalah penggunaan Zoom dan penggunaan Google Meet. Indikatornya adalah kelancaran akses aplikasi, durasi penggunaan aplikasi, indikator ketiga apa, indikator keempat apa. Minimal 4 gitu ya. Seperti yang saya tadi tuliskan di slide. Lalu tentukan pertanyaan-pertanyaan, ini biasanya pernyataan ya. Kadang-kadang saya mintanya dalam bentuk pernyataan.
apa yang dikehendaki untuk bisa dijawab sesuai dengan pertanyaan penelitian kalian. Ya, kayak tadi contohnya, saya merasa Zoom adalah aplikasi yang sulit digunakan. Saya tidak menemui kesulitan akses pada saat menggunakan aplikasi Zoom. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, ini apa namanya konteks yang eh, jenis pertanyaan yang bisa ada di kuesioner teman-teman. Dan yang terakhir, tentu kalian harus menentukan respondennya sesuai dengan tujuan kalian. Ya, yang masuk akal. Kayak tadi ya, kita tidak bisa bandingin teman-teman yang kuliah di semester 6 dengan anak SD yang masih kelas 5 atau kelas 4 SD. Gitu ya. Kita tidak bisa bandingkan perkuliahan di PNJ sama di contohnya Poltekkes gitu ya. Yang satu bidang sipil, yang satu bidang kesehatan. Nanyain persepsi terhadap pembangunan gitu ya. Yang Poltekkes mungkin nggak ngerti ya pembangunannya apa gitu ya. Dia ngertinya sesuatu di bidang kesehatan. Oke, maka di sini memang seperti yang saya ajarkan ketika kita belajar populasi dan sampel, karakteristik di populasi dan sampel itu penting untuk kalian perhatikan. Oke, kurang lebih ini yang akan kalian buat selama kurang lebih 2 minggu mendatang. Waktu pengerjaannya 2 minggu sampai eh, kuesionernya kelar. Ya, tujuan jenis pertanyaan, korelasi atau komparasi nanti akan diberikan. Apakah ini variabel bebas atau terikat? Lalu populasinya apa? Respondennya siapa? Dan ini pernyataan-pernyataannya. Ya, untuk indikator kedua, indikator ketiga. Ini untuk korelasi. Untuk komparasi nanti berarti bukan dependen independen. Untuk komparasi berarti kelompok satu, mungkin kalau bukan satu ya, kelompok A sama kelompok B. Ini untuk korelasi aja ya, independen-dependen ya. Kalau komparasi nanti kelompok A dan kelompok B. Oke. Seperti yang ada di sini ya. Ini kan variabelnya, ini indikatornya. Kan kalau kita lihat komparasi sama korelasi agak berbeda ya. Kalau yang korelasi dia variabel bebas, variabel terikat. Kalau yang komparasi dia perbandingan kelompok satu, kelompok dua, kelompok satu, kelompok dua, seperti itu. Ya, jadi perhatikan eh, jangan plek-plek sama nanti yang komparasi nulisnya dependen sama independen. Enggak ya. Yang komparasi nanti kelompok A banding dengan kelompok B. Oke, pengerjaan ini akan dilakukan secara berpasangan. Akan ada 1, 2, 3, 4, 5 kelompok dengan tema korelasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 kelompok dengan tema komparasi. Oke, saya akan acak pakai kesukaan saya, si random picker ini. Berarti saya share apa ya? Saya share screen aja kan. Oh, ininya saya tutup dulu. Tutup lowbat. Sebentar. Oke, ya, ini akan dikerjakan secara berpasangan untuk penyebaran data. Jadi kita akan lihat, kita akan bandingkan sebagian kelompok untuk tema komparasi dan sebagian untuk tema korelasi. Ya, saya udah tidak mau lagi harus sudah laki-laki perempuan enggak, udah biarin acak aja. Mari kita acak-acak dia. Untuk pasangan pertama itu anggotanya adalah
Oke, ada Putih dan Abu Rizal. Putih dan Abu akan ada di kelompok korelasi. Abu cuma ada satu kan ya, nggak ada abu yang lain. Muhammad Kevin dan Aris atau Ligar. Aris. Muhammad Kevin dan Aris Albilade. Kalian tuh namanya ini ya, Haris Albilade, Noval Harlande, Lombardo Ibaensa. Namanya tuh sulit. Ah, panjang umur Lombardo. Lombardo Ibaensa. Pasangan dengan Karisma. Lombardo Karisma tuh ada hanya ya. Karisma Dimas dengan Iren. Dimas dengan Iren lalu Agung atau Ligar, Ligar, Ligar lagi namanya. Muhammad Ligar Al-Fayad. Itu kayak nama sekolahan. Ligar sama jangan-jangan Al-Fayad ada artinya lagi. Sorry ya. Ligar sama Ratih. Ligar sama Ratih. Ratih ini ada E-nya. Ratih ya. Ada ya, Ratih udah di out ya. Irgi masuk nggak sih hari ini enggak ya? Ada Pak. Oh ada, mana kamu? Oh iya ada dia. Kemarin itu tuh Irgi sama Nur Aisyah Pak Agung. Irgi sama Nur Aisyah. Saya tuh nulisnya Aisyah. Oh, iya. Selanjutnya Rizka. Oh, bukan deh. Oh benar. Rizka dengan makin lama makin dikit ya. Atika. Ini kalau Pati
Rizka sama Fatika. Noval Harlande sama Agung. Noval sama Agung. Ada Muhammad Agung nggak sih? Nggak ada kan ya? Prasetya. Sisa 6. Kan? Ya, 6. Shiva dengan Fajar. Shiva pakai F atau pakai Y ya? Shiva Fajar. Oke, dua terakhir. Berarti yang dua terakhir udah otomatis ya. Aryo Bimo, Aryo Bimo sama Kevin ya. Berarti Sarah sama Iqbal. Aryo Bimo, Kevin, Sarah sama Iqbal. Oke. Ini ya teman-teman, tanpa ada manipulasi, semoga memuaskan bagi kalian hasil undiannya. Akan ada 5 kelompok yang eh, membuat kuesioner sampai nanti endingnya akan menganalisis untuk tema korelasi. Ada Putih dan Abu, Dimas dan Iren, Liger dan Rati, Noval dan Agung, sama Aryo Bimo dan Kevin. Ada 6 kelompok yang akan membuat komparasi. Baca baik-baik, di sini judulnya dua kelompok independen. Ada Kevin dan Haris, Muhammad Kevin ya, Muhammad Kevin sama Haris, Lombardo dan Karisma, Irgi dan Nuraisya, Rizka dan Fatika, Syifa dan Fajar, Sarah dan Iqbal. Oke, yang korelasi contohnya seperti yang di sini. Ini teman-teman harus bisa mendeskripsikan dari judul atau topik yang kalian angkat, yang mana yang disebut sebagai variabel bebas, yang mana yang disebut sebagai variabel terikat. Masing-masing variabel berikan minimal 3 indikator, dan masing-masing indikator minimal 3 sampai 4 pertanyaan. Ya, dan indikatornya berbeda ya. Kalau dilihat kan di sini untuk variabel bebas indikatornya apa, variabel terikat indikatornya apa. Untuk kelompok komparasi, untuk 5 pasangan yang komparasi. Untuk pasangan yang korelasi, kalian contohnya seperti di slide yang ini. Ya, membandingkan dua hal, membandingkan aplikasi Zoom dengan aplikasi Google Meet. Indikatornya sama, kelancaran aplikasi, durasi penggunaan aplikasi, minimal 4 indikator, berarti kalau di contoh saya, perlu indikator ketiga, perlu indikator keempat, dan dari masing-masing indikator minimal 4 pertanyaan. Ya, dari masing-masing indikator minimal 4 pertanyaan. Oke, perhatikan tadi sudah saya sampaikan di sini karena ini komparasi dua sampel, maka teman-teman akan membandingkan dua kelompok. Oke, jadi kalau nanti kuesioner diberikan sama prodi JT, maka satu lagi harus prodi yang berbeda. Ya, kalau mau misalkan kuesionernya diberikan antara kelas JT, satu lagi sama kelas yang lain,
gitu ya. Atau misalkan satu lagi sama mahasiswa sipil, satu lagi diberikan sama mahasiswa Poltekkes misalkan. Ya, pernah ada si mahasiswa yang dia memang punya saudara di kampus lain itu diminta kelasnya dia untuk mengisi gitu ya. Jadi yang satu kelas JT, yang satu kelas Politeknik mana gitu, saya lupa gitu ya. Dibandingkan terhadap perkuliahan di masa pandemi waktu itu topiknya dia. Ya, itu bisa digunakan. Oke. Ingat kuesioner daringnya ya, ini kan draftnya ya. Dalam bentuk Google Form itu harus setelah draft kalian sudah disetujui. Jadi nanti setelah ini monggo tadi pasangan-pasangannya untuk diskusi, tentukan draftnya, dibuat draftnya. Berikan ke saya dulu ya via chat bisa. Eh, Ketika sudah saya setujui, sudah saya berikan feedback, baru kalian masuk ke eh, kuesioner dengan menggunakan media Google Form. Ya, tidak harus menggunakan Google Form memang, tapi pastikan aja apapun media yang kalian pakai itu nanti hasilnya bisa didapat dalam format Excel. Ya, karena nanti untuk kedepannya data yang kita olah itu memang kita butuhkan data yang kita dapatkan dalam format Excel. Ada beberapa Google Form yang dia tidak memberikan data mentah, tapi langsung berupa datanya dalam bentuk PDF gitu ya. Saya tidak menyarankan untuk platform seperti itu karena nanti kalian capek ngetik satu-satu gitu ya. Sama kayak manual, sama kayak form offline jadinya kayak gitu ya. Keuntungan menggunakan Google Form atau kuesioner daring ini kan kalian tidak perlu input data lagi satu persatu seperti itu ya. Ini rasanya kalian sudah paham tapi dijelaskan sedikit ya. Teman-teman berarti harus punya emailnya ya. Kalau sudah punya emailnya pasti akan punya akun Google Drive-nya sendiri. Kita pilih new di sini, pilih opsinya di sini untuk milih Google Form ya. Untuk milih Google Form ini pilih yang blank form di sini. Teman-teman akan masuk ke sini. Pada bagian judul silakan diisi judul penelitian kalian ya, perbandingan mie goreng versus mie rebus pada mahasiswa politeknik, misalkan seperti itu ya. Mau bandingin mie goreng versus mie rebus, yang mie goreng anak tingkat satu, yang mie rebus anak tingkat akhir ya. Apakah ada hubungannya? Tidak ada, tapi kan memang di sini bebas ya mau bikin kuesioner apa ya. Perbandingan pengaruh ngekos dengan terhadap misalkan apa ya, pengeluaran bulanan mahasiswa PNJ gitu ya, dibandingkan antara yang ngekosnya di Beji sama ngekosnya di daerah lain. Mungkin terlalu susah ya, atau mungkin kayak tadi ya, dibandingkan antara yang kosnya mahasiswa tingkat satu sama mahasiswa tingkat 3. Kan kalian 3JT tingkat 3 ya, mungkin lebih mudah seperti itu. Oke, atau mungkin ya tadi ya, mungkin kalau punya saudara, punya teman di kampus lain, boleh minta bantuan dia untuk disebar di kelasnya. Oke, sehingga di sini judulnya seperti itu. Karena kita akan membuat skala Likert, teman-teman, maka di sini pilihlah pertanyaannya setelah add section untuk pertanyaan yang linear scale. Ya, pertanyaan linear scale pilih nanti untuk 1 sampai 5. Teman-teman bisa tulis di sini pernyataannya ya, pastikan ini opsi required-nya sudah terpenuhi. Kadang-kadang kita butuh data demografi ya, misalkan kayak tadi perbandingan mie goreng versus mie rebus. Teman-teman mau nanya dulu nih sebelum masuk ke variabel-variabel tadi, teman-teman mau nanya dulu jenis mie yang sering dikonsumsi itu mie apa ya, apakah mie goreng biasa, apakah mie goreng rendang, apakah mie Aceh, mie kremes, bukan mie kremes, apa sih itu, ayam pop dan sebagainya gitu ya. Ketahuan banget saya suka makan mie. Yang lain-lainnya apa gitu ya, itu boleh ditanya tapi itu jangan dicampur dengan pertanyaan dengan skala Likert seperti yang ada di layar. Oke, jadi kalau di sini kalian sudah bertanya, kalian bisa mulai dulu misalkan dia dari prodi mana. Tadi ya, kalau misalkan diberikan tingkat satu, mungkin prodinya bisa macam-macam. Kalau misalkan dia mahasiswa kampus lain, kalian bisa tanya kampusnya dan sebagainya. Oke, termasuk di sini lembar persetujuan.
Ya, lembar persetujuan untuk memastikan bahwa respondennya bersedia mengisi kuesioner kalian. Sorry, itu harus ada di halaman pertama. Oke, pilih linear skala 1 sampai 5 untuk model lain bisa bersifat tambahan. Kalian bisa juga edit-edit di sini. Kalau kalian pakai email PNG, pastikan ini jangan dicentang. Ya, kalau pakai email PNG ini akan apa ya istilahnya? By template itu dia akan dibatasi hanya untuk domain PNG. Kalau kalian bikin Google Form dengan email PNG, kan kalian email mahasiswanya berafiliasi sama email PNG ya. Jadi pastikan ini jangan dicentang supaya yang di luar PNG emailnya itu bisa tetap mengisi. Seperti itu, kalian kirim, nanti mungkin bisa kalian pakai link-link shorten, ya, bit, SID, eh, s.png juga bisa, tiny URL, dan seterusnya. Oke, seperti kuesioner, seperti wawancara, tugas kuesioner ini berkontribusi 20% terhadap UTS teman-teman. Jadi nanti UTS kalian 20% dari wawancara yang akan dikumpulkan minggu depan, 20% dari kuesioner yang kuesionernya dikumpulkan 2 minggu lagi. Ya, tadi kayaknya saya ada nulis di mana ya? Ini udah terima kasih. Oh, udah di sini. Durasi pembuatan kuesioner sampai selesai dalam bentuk Google Form itu 2 minggu. Jadi 2 minggu sampai sekarang teman-teman sudah sampai di Google Form ini. Tapi tentu sebelum bikin Google Form, draft kalian harus sudah saya setujui terlebih dahulu. Ya, draft itu apa Pak? Draft itu yang ini. Ya, yang kalian menuliskan judul, indikator, pertanyaan, variabel, kelompoknya apa dan seterusnya. Oke, eh ya 20% wawancara, 20% kuesioner, 60% dari ujian. Oke, ujiannya dilaksanakan minggu depan. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Geleng-geleng kalau tidak ada, Belum ada, Pak. belum ada. Geleng-geleng, ada yang belum geleng-geleng, bengong aja ngeliatin saya. Ada yang aneh ya, nggak saya udah cuci muka kok. Kalau Irgi belum kayaknya, tapi saya udah. Ya oh enggak lah, harusnya kan Irgi subuh tadi sholat ya dia. Subuh lagi Tunggu, Pak. subuh, berarti harusnya udah segar dia. Kalau saya udah cuci muka mah udah. Mandinya yang belum ya. Ini saya mau pergi baru mau mandi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan. Tadi pembagian kelompoknya seperti itu. Jadi sampai 2 minggu mendatang saya menunggu draft kalian. Silakan disampaikan via chat. Salah satu aja nggak apa-apa. Nggak harus dua-duanya ngechat bersamaan gitu ya. Tidak masalah. Pastikan ini bekerja berpasangan, maka pasangan masing-masing berkontribusi gitu ya sampai nanti datanya terkumpul. Setelah data terkumpul, kalian akan mengolahnya secara sendiri-sendiri. Ya, sampai nanti pengumpulan hasil penelitian kuesionernya itu akan dikerjakan sendiri-sendiri, tapi pengumpulan datanya itu akan dibagi dua, ya, pembagian kerjanya dibagi dua. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan di sini sampai bertemu lagi minggu depan. Minggu depan UTS ya. Nanti mungkin apa namanya ketentuan ujiannya saya share di grup. Normal sih di saya mah bawa kalkulator boleh, bawa selembar catatan boleh, eh, maksimal ukuran catatannya A4, jangan gede-gede banget juga ya. Selembar catatan, kalkulator, jawab pakai pulpen dan sebagainya. Nanti lembar jawaban diberikan. Eh, ada isu, bukan isu sih, ada kabar bahwa ujian yang sekarang itu mungkin soalnya akan diberikan di e-learning ya, tapi itu masih simpang siur, nanti mau dipastikan dulu apakah soalnya akan di print atau soalnya akan diberikan via e-learning, nanti saya sampaikan lagi, saya umumkan lagi di grup kelas saja ya, karena sekarang saya juga belum tahu tuh apakah bisa diperbanyak soalnya atau memang sudah harus pakai e-learning.
Seperti itu ya. Baik, sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Selamat pagi. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Eh, Jaga kesehatan selalu. Saya Terima pamit kasih, ya. Kak. Sama-sama.